Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ustaz Hakim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin saya menyampaikan terkait dengan aksi nyata dari topik pelatihan mandiri di PMM Pak Semberdukan mengajar dengan topik tahap perkembangan siswa, dan ini untuk tahap perkembangan PAUD usia 4 sampai 6 tahun. Dan di sini saya memilih aksi nyata dalam bentuk mendorong keterlibatan orang tua dalam proses belajar. Di sini ada 4 aspek yang terkait dengan aspek perkembangan, yaitu aspek fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosi. Aspek fisiknya itu terdiri dari motorik kasar dan motorik halus, stimulasi dan hubungannya dalam bentuk seperti ini, permainan di luar, dan kalau kasar yang mencoba permainan dengan kelompok gitu ya, lari, melompat, berguling. Dan motorik halusnya yang mengambil sepatu, menjepit, membuat mainan. Kalau kognitif itu stimulasi dukungannya, latihan menjalani rutinitas yang konsisten hingga membaca buku dengan orang tua. Kalau dalam aspek perkembangan bahasa, yaitu anak-anak diminta untuk bercerita menggunakan gambar, bernyanyi, atau bercerita dengan menggunakan kata tulisan. Terakhir, untuk sosial emosinya, anak-anak diberi banyak kesempatan bermain agar bisa banyak mengeksplorasi dan mengalami ragam emosi serta memenuhi kebutuhan emosinya. Nah, di sini kami diminta untuk membuat program kegiatan pelibatan orang tua, untuk melibatkan orang tua dalam proses belajarnya anak-anak. Karena anak-anak ini belajarnya di sekolah dan orang tua di rumah, maka ini bentuk kegiatannya, untuk kegiatan anak-anak di rumah bersama orang tua. Nah, ini kami buat selama 1 pekan, Senin sampai hari Jumat, dan programnya kami beri nama Separoti, sepekan belajar bersama orang tua. Separoti ya. Hari Senin ini dikhususkan untuk aspek perkembangan fisik. Nah, kegiatan belajarnya yaitu berupa bersama orang tua jogging pagi bersama orang tua, menali sepatu sendiri ketika akan jogging. Nah, nanti didokumentasikan dan orang tua mengawal kegiatan ini. Dan hari Selasa dalam bentuk kognitif, aspek kognitif, untuk kegiatannya orang tua membacakan buku kisah sebelum Ananda tidur malam. Lalu orang tua menjelaskan hikmah kisah yang dibaca dan menyampaikan akan melakukan kegiatan praktik bersama Ananda besok harinya. Semuanya apa, lalu besoknya dipraktekkan sama itu aspek bahasa. Orang tua menunjukkan gambar lambang negara, gambar lambang negara Indonesia ada itu ya. Lalu orang tua bercerita tentang jumlah guru, ini gurunya ada berapa, ini berapa ya. Sehingga logo di sila itu, yang di dadanya itu, ini artinya apa, lambang sila apa ya. Lalu bersama-sama pada hari Rabu itu setelah diskusi menjelaskan, bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hari Kamisnya orang tua mengajak anak-anak bermain bersama dengan kakak, adik, teman, atau anak. Nah, orang tua membiasakan Ananda untuk mengucapkan kata maaf yang kegiatan bermain itu bersama kakak, adik, atau temannya. Mengucapkan kata maaf jika melakukan kesalahan, kemudian mengucapkan terima kasih dan dibantu atau diberi sesuatu, dan mengucapkan tolong jika meminta bantuan. Nah, hari terakhir hari Jumat itu, ini semua aspek
Berangkum kegiatan memasak kue bersama. Nah, siswa membantu orang tua berbelanja, kemudian membantu bahan, kemudian bersama orang tua membuat kue di dapur, kemudian siswa membantu menghidangkan kue yang sudah jadi untuk keluarganya. Siswa juga didampingi orang tua membagikan kue kepada tetangga. Nah, nanti di tetangga itu siswa menyampaikan salam dan minta izin dan terima kasih kepada tetangga. Ini kan gambaran program yang terkait dengan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak-anak di rumah untuk usia 4 sampai 6 tahun. Nah, dari program saya ini, saya minta bantuannya untuk diberi umpan balik. Jadi nanti dengan tuliskan di sini nama. Nah, pertanyaannya dua, apa yang sudah baik dari rencana ini? Yang sudah baik apa saja? Monggo nanti bisa dengan sampaikan lisan atau dengan tulis. Yang kedua, apa yang dapat diperbaiki. Jadi dari program saya ini, gambaran yang saya sampaikan ini kira-kira yang perlu diperbaiki apa saja. Bila monggo kalau misalkan ada yang mau disampaikan Untuk programnya insya Allah sangat bagus ya. Semuanya bagus ini programnya. Dan saya tidak terpikirkan membuat program seperti ini. Ini bagus ini untuk dilakukan. Mungkin ini yang jadi kendala bagi orang tua yang yang kerjanya mulai pagi sampai sore nih. Nah, ini solusinya bagaimana sih? Berarti ini masuk yang perlu diperbaiki ya. Iya. Kalau lihat gini kan jadwalnya harus ada space yang ada memungkinkan waktu orang tua dengan anak itu ya. Kalau ada orang tua yang kayak saya biasanya itu habis subuh ngajar taklim, terus habis subuh setelah ngajar taklim kan otomatis terburu untuk berangkat kerja. Nah ini yang agak kesulitan di sana. Iya, baik. Ini bisa dimasukkan berarti yang saya masukkan terkait terkait waktu pelaksanaan ini. Iya, pelaksanaannya. Nanti kira-kira ini waktu pelaksanaannya tidak dalam waktu hari kerja gitu bisa, jadi maksudnya dicari hari pas hari libur gitu ya. Mungkin kalau yang seperti kayak bercerita kan bisa malamnya itu masih memungkinkan. Kalau untuk jogging pagi ini ya tidak memungkinkan nih. Baik. Dan kalau yang lainnya kan ngajak bermain, insya Allah kalau hari libur itu ya, bisa gitu. Masak bersama hari libur itu bisa. Itu. Oh ya. Sudah itu aja, yang lainnya sudah bagus. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan masukan-masukannya. Terima kasih banyak. Saya minta itu untuk saya dapat dari terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ustaz Puji. Siang, Pak Eko. Baik, Ustaz Puji. Saya minta bantuan lagi, Ustaz Puji. Monggo, silakan. Yang pertama, saya minta izin waktunya untuk presentasi terkait dengan aksi nyata tahap perkembangan peserta didik. Tahap perkembangan peserta didik tahun usia 4 sampai 6 tahun. Dan ini saya memilih aksi nyata membuat program untuk mendorong keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Nah, di sini disampaikan aspek perkembangan anak usia 6 sampai 4 tahun itu ada perkembangan fisik, kognitif, bahasa, dan sosialisasi.
Nah, perkembangan stimulasi atau dukungannya itu seharusnya kalau bentuk fisik itu ada motorik kasar dan motorik halus. Ini kalau motorik kasar itu yaitu permainan-permainan di luar ruangan, mencoba berolahraga permainan baik sendiri maupun berkelompok. Yang kalau motorik halus ini anak-anak membuat adonan, bom biji-bijian atau menali sepatu, meruncing. Nah, untuk kognitif anak-anak itu dilibatkan dengan tugas-tugas di kelas, tugas anak, terus membuat orang tua memberikan tugas anak di rumah dan membaca buku bersama orang tua. Nah, kalau yang dari aspek bahasa, anak-anak ini diajak untuk bercerita menggunakan gambar, bernyanyi, atau bercerita menggunakan kata yang berima. Nah, terakhir untuk sosial emosi, anak-anak ini diberikan kesempatan bermain agar lebih banyak mengeksplorasi dan mengalami ragam emosi yang memenuhi kebutuhan emosi. Nah, dari situ saya membuat sebuah program yang melibatkan orang tua. Jadi aksi nyata ini diminta untuk membuat program, rancangan program yang melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak-anak. Karena pelibatan orang tua ini kondisinya di rumah, maka kegiatan ini untuk kegiatan agar dilaksanakan di rumah. Nah, programnya kami sebut dengan nama Sebaroti. Nopo niku? Sepekan belajar bersama orang tua itu. Oke, sebar roti saya pikir untuk berbagi roti. Nanti ujungnya berbagi juga. Oh, alhamdulillah. Dapat lagi saya. Nah, ini nanti dilakukan selama 1 pekan, Senin sampai Jumat. Nah, gambarannya, gambaran kegiatannya hari Senin itu untuk aspek perkembangan fisik. Kegiatannya berupa orang tua dan anak-anak melakukan kegiatan jogging pagi bersama orang tua. Terus kemudian orang tua mengawal anaknya untuk menali sepatu sendiri ketika akan jogging. Nah, kemudian hari Selasanya ini untuk aspek kognitif. Nah, pada hari Selasa ini orang tua membacakan buku kisah sebelum ananda tidur malam. Terus kemudian orang tua menjelaskan hikmah kisah yang dibaca dan menyampaikan akan melakukan kegiatan praktik bersama ananda esok hari. Jadi hikmahnya agar kisah ini bisa kita praktekkan bersama-sama. Itu hari Selasa. Nah, hari Rabu ini program terkait aspek bahasa. Nah, ini dengan bentuk orang tua menunjukkan gambar lambang negara Indonesia yaitu Garuda. Nah, terus kemudian orang tua bercerita tentang jumlah guru yang ada di Garuda itu. Ini menunjukkan tanggal jumlahnya berapa, dari ini tanggal berapa, tahun berapa gitu. Kemudian logo-logo yang ada di dada Garuda itu menunjukkan simbolnya itu logo terkait sila apa di Pancasila. Nah, terus kemudian terakhir mengajak anak untuk bernyanyi, ya, bernyanyi mengabarkan lagu Garuda Pancasila. Nah, itu hari Rabu. Hari Kamisnya ini terkait aspek sosial emosi. Jadi orang tua mengajak anak bermain bersama dengan kakak atau adiknya, kalau tidak kakak atau adik bisa dengan teman tetangga gitu ya, tetangganya diajak bermain bersama. Lalu orang tua membiasakan kepada anaknya untuk mengucapkan kata maaf jika anaknya itu melakukan kesalahan kepada rekannya tadi. Terus kemudian mengucapkan terima kasih jika dia dibantu atau diberi sesuatu, dan kemudian mengucapkan kata tolong jika dia akan meminta bantuan kepada temannya tadi. Nah, terakhir pada hari Jumat sebagai puncak semua aspek itu dirangkum pada hari Jumat, yaitu melakukan kegiatan orang tua dan anak itu melakukan kegiatan memasak kue bersama. Ya. Di sini diawali dengan siswa itu membantu orang tuanya berbelanja bahan kue. Nah, kue apa gitu, bahannya ini diajak ke toko, siswa anak itu yang belanja didampingi oleh orang tua. Kalau misalkan anak itu untuk mandiri, misalkan tokonya tidak jauh-jauh, ya dibiarkan belajar sendiri. Kemudian
siswa bersama orang tua bersama-sama membuat kue di dapur, membuat adonan kue, memotong-motong bahan-bahannya, kemudian menggunting dan seterusnya didampingi oleh orang tua. Lalu setelah kuenya jadi, siswa membantu menghidangkan kue di makan atau di apa gitu untuk anggota keluarga, jadi menyajikan ya. Kemudian siswa juga didampingi orang tua untuk membagikan kue hasil buatannya tadi kepada tetangga ya. Di situ pada saat membagikan, siswa mempraktekkan praktek salam kepada tetangga, jadi terus kemudian meminta izin kepada tetangga dan mengucapkan terima kasih kepada tetangga. Ini saya gambaran rangkaian program 1 pekan yang kegiatan ini dalam bentuk melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak-anak. Nah, dari program ini kami minta masukannya. Yang pertama, apa yang sudah baik dari rencana pelibatan orang tua ini apa saja. Nah, terus yang kedua, yang kurang apa yang perlu diperbaiki Mas? Baik, untuk masalah program ini baik kelihatannya dan itu perlu diterapkan. Memang baru kali ini saya mendapatkan tawaran atau ide seperti ini, program untuk bersama anak, mendampingi anak dalam hal apa? Dalam hal dari segi fisiknya, kognitifnya, untuk memotivasi bahasanya, sosialis emosinya, dan aspek untuk yang mendukung hal tersebut. Bagus, ini perlu ditindaklanjuti dan diterapkan. Nah, nanti tinggal bagaimana kita nantinya itu kita coba untuk mengkomunikasikan antara anak dengan orang tua, dan kita coba nantinya dalam hal seperti ini saya mendukung dan saya merespon dengan baik dengan gagasan ini. Dan untuk masalah apa yang dapat diperbaiki mungkin butuh waktu aja ya. Kenapa? Karena orang tua sendiri pun juga bekerja. Artinya apa? Perlu kita komunikasikan antara ayah atau ibu, kita komunikasikan waktu yang tepat kapan ketika saat Ananda ini bisa membersamai orang tuanya nantinya ketika saat dalam pelaksanaan sebuah roti ya. Nah, itu istilah seperti itu, sebuah roti. Yang intinya nanti untuk membangkitkan emosional anak, untuk memberikan empati kepada tetangganya dengan cara berbagi roti dari hasil karya sendiri. Jadi ada suatu kebanggaan terutama yang sudah dibuat oleh si anak tersebut. Jadi butuh komunikasi antara anak dan waktu yang tepat nanti ketika saat program ini kita laksanakan. Jadi semoga bisa terrealisasi. Pak Eko, Terima kasih banyak ini atas masukan berikutnya. Insya Allah nanti akan menjadi perbaikan dari program ini dan akan saya perbaiki lagi menyesuaikan dengan tadi masukan dari Bapak. Insya Allah nanti menjadi program yang bisa semakin baik. amin. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.